Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teknologi adalah senjata yang paling kuat yang pernah diciptakan manusia. Pernyataan yang diungkapkan oleh Albert Einstein semakin relevan di era artificial intelligence saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, AI telah berkembang sangat pesat. Laporan dari Writer Body mencatat lebih dari 24 miliar kunjungan ke 50 alat AI terpopuler antara September 2022 dan Agustus 2023 dengan rata-rata pertumbuhan bulanan mencapai 236,3 juta kunjungan. Selain itu, sekitar 70% perusahaan diperkirakan akan mengadopsi teknologi AI pada tahun 2030. Oleh karena itu, saya Karlina, saya Siva. di video ini kami akan membahas bagaimana revolusi artificial intelligence mengubah lanskap tenaga kerja, mencakup dampak positif dan negatif yang dihadirkannya. Dengan memahami kedua sisi ini, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul di era artificial intelligence ini. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang dirancang untuk memproses informasi dan berpikir seperti manusia. AI memungkinkan mesin untuk belajar dan memperbaiki kinerjanya seiring waktu, sehingga tugas-tugas yang biasanya memerlukan pemikiran manusia kini dapat dilakukan oleh teknologi. Namun, bagaimana pengaruhnya terhadap pekerjaan kita? Di media, seringkali terdengar bahwa revolusi AI akan mengotomatiskan banyak pekerjaan. Pertanyaannya adalah, apakah AI sepenuhnya mengambil alih pekerjaan kita? Atau, apakah AI yang membuka peluang baru bagi tenaga kerja manusia? Berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia yang berjudul Future of Work, beberapa tahun lagi, revolusi teknologi diramalkan makin masif yang didorong oleh kecerdasan buatan dan otomasi. Catatan pada 2023 hingga 2027, sekitar 83 juta lapangan kerja beresiko hilang. Riset yang sama mencatat 23% tenaga kerja seluruh bidang akan berubah total dalam 5 tahun, yakni ada yang musnah maupun munculnya profesi yang baru. Meskipun beberapa pekerjaan menjadi otomatis, AI menciptakan profesi baru yang berhubungan dengan pengembangan dan pemeliharaan teknologi, seperti data scientist, analisis keamanan siber, dan insinyur AI. Industri yang berbasis teknologi AI seperti otomasi dan keamanan siber juga mengalami pertumbuhan yang pada akhirnya menciptakan peluang kerja baru. AI juga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin, AI memungkinkan pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu yang sangat lama diselesaikan lebih cepat. Misalnya, AI dapat mengelola inventaris secara otomatis atau memproses data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Selain itu, AI juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat melalui analisis data mendalam serta memberikan rekomendasi berdasarkan pola dan tren yang ditemukan. Kemudian, AI dapat mendorong inovasi dan kreativitas. AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengembangkan solusi baru bagi masalah kompleks. Misalnya, dokter yang menggunakan AI untuk menganalisis sinar X atau CT scan dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memeriksa gambar dan lebih banyak waktu untuk memberikan perawatan kepada pasien. Ini menunjukkan AI dapat menjadi alat untuk meningkatkan nilai pekerjaan manusia, bukan menggantikannya. Meski menawarkan banyak manfaat, AI juga membawa dampak negatif yang signifikan. Pertama, AI mengancam pekerjaan di berbagai sektor karena otomatisasi. Pekerjaan manual seperti menyortir buah-buahan dan sayuran untuk memastikan kematangan kini dilakukan oleh mesin. Bahkan, profesi yang sebelumnya tidak melibatkan AI seperti desain arsitektur kini bergantung pada perangkat lunak yang didukung AI. Akibatnya, banyak pekerjaan manual yang terancam dan tergantikan oleh teknologi. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di Oxford University mengatakan bahwa kurang lebih 47% pekerjaan yang dilakukan oleh manusia saat ini bisa digantikan oleh robot melalui artificial intelligence. Putri Dwima Ernest dan Fadli Firdaus tahun 2022 menyatakan bahwa sebagai contoh, perusahaan yang bernama Changing Precision Technology Company yang berada di kota Dongguan telah melakukan pemberhentian pekerja buruh sebagai upaya untuk meningkatkan produksi. Sebanyak 90% dari total pekerja telah diberhentikan dan digantikan oleh robot demi meningkatkan produktivitas hingga 250% dibanding dengan tenaga kerja manusia. Dampak negatif selanjutnya adalah ketergantungan pada teknologi AI meningkatkan resiko keamanan, termasuk gangguan sistem dan hilangnya data. Ketika sistem otomatisasi mengalami kerusakan atau serangan cyber, dampaknya bisa sangat merugikan perusahaan dan pekerja.
Kemudian yang terakhir adalah perubahan ini menciptakan dinamika pasar kerja yang berbeda, di mana persaingan semakin ketat untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerja yang tidak memiliki keterampilan teknologi yang relevan mungkin kesulitan menemukan pekerjaan di era AI ini. Ketidakpastian masa depan bagi banyak pekerja menjadi tantangan nyata jika mereka tidak segera beradaptasi. Untuk mengatasi tantangan ini, pelatihan ulang tenaga kerja menjadi solusi utama. Pemerintah dan perusahaan perlu bekerja sama menyediakan program pelatihan yang fokus pada keterampilan teknologi, seperti analisis data dan keamanan siber. Selain itu, pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendorong pelatihan berbasis teknologi dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif. Dengan demikian, pekerja dapat meningkatkan keterampilan mereka dan tetap kompetitif di pasar kerja yang terus berubah. Dapat disimpulkan bahwa AI memang berpotensi menggantikan beberapa pekerjaan manusia, namun bukan berarti peran manusia akan hilang sepenuhnya. Sepintar apapun AI, tetap dibutuhkan keterampilan manusia dalam berpikir kritis, menganalisis, dan berinovasi. AI seharusnya dipandang sebagai alat yang membantu manusia mencapai hasil yang lebih baik, bukan sebagai ancaman. Dengan rasa ingin tahu dan kesiapan untuk membangun keterampilan baru, pekerja di era AI dapat tetap relevan dan bahkan unggul di pasar kerja yang terus berubah. Jack Ma pernah berkata, di era digital, adaptasi dan inovasi adalah kunci untuk bertahan hidup dan berkembang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.